Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1741. Siapa Blue Fox Rush? Nama identitasku saat ini adalah Blue Fox Pun. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku Blue Fox Pun. Oh, oke, Pun. Hehe. Tang Zichen tertawa, tapi canggung mendengar wanita petani yang menyamar di Muqianji memanggilnya Brother Pun. Tang Zichen segera tiba di distrik 19 keluarga Blue Fox dan menemukan rumah Blue Fox Chong. Di sebuah gedung dengan ratusan lantai, rumah Blue Fox Chong berada di lantai 98. Rasanya seperti tinggal di kamar suite, kata Muqianji setelah memasuki rumah Blue Fox Chong. Ya, tempat ini tumbuh subur di gedung-gedung tinggi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suite, kecuali dinding luarnya terbuat dari batu besar. Muqianji berdiri di jendela, membukanya dan melihat keluar. Rumah Blue Fox Chong adalah tata letak 4 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi. Luas total diperkirakan lebih dari 300 meter persegi. Tentu saja dapur masih membakar kayu bakar, sehingga dapur ditumpuk dengan kayu bakar. Muqianji bertanya, di mana orang lain di rumah Blue Fox Chong? Dia hanya punya 1 pasang orang tua, dan sekarang orang tuanya sudah meninggal, jadi tidak ada yang tersisa di rumah rubah biru, jadi kita bisa diam dan bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Sedih sekali, siapa yang membunuh orang tuanya? Muqianji bertanya. Tang Zichen menunjuk ke lantai atas dan berkata orang yang membunuh orang tuanya tidak lain adalah keluarga yang tinggal di lantai atas. Tidak. Tang Zichen berkata, aku akan membalas ini untuk Blue Fox Chong. Muqianji mengangguk dan duduk di kursi ruang tamu. Tang Zichen menuangkan segelas air untuk Muqianji dan berkata, Qianji, kita mungkin harus tinggal di sini sebentar. Mengapa? Saya belajar dari ingatan Blue Fox Charge bahwa sangat sulit untuk memasuki 6 lautan. Pertama-tama, seseorang harus melewati jembatan pelangi untuk sampai ke 6 lautan, dan jembatan pelangi hanya dibuka setiap 3 tahun sekali, dan setiap kali itu terbuka, terbatas pada 100 orang di jembatan. Orang biasa tidak bisa naik ke jembatan pelangi, dan setiap kali mereka bisa naik ke jembatan pelangi, mereka semua adalah anggota 15 utama keluarga rubah biru, garis. Dan aku, Blue Fox, bukan hanya klan sampingan, tapi juga klan sampingan generasi 15, statusku bisa dikatakan tidak sedikit lebih lemah, aku bahkan tidak bisa memasuki kota utama keluarga, apalagi pergi ke jembatan pelangi. Itu belum berakhir. Status saya sebagai wanita petani bahkan tidak sebaik Blue Fox, itu adalah garis jaminan generasi ke-45, kata Muqianji. Oh, tidak perlu terburu-buru, kita akan selalu menemukan kesempatan, sekarang mari kita tutup pintunya sebentar. Begitu saja, Tang Zichen dan Muqianji menutup pintu dan menutup pintu pengasingan selama sebulan di rumah Blue Fox Chong. Hanya setelah sebulan Tang Zichen membuka gerbang dan berjalan keluar. Berjalan keluar dari gerbang, di puncak tangga, Tang Zichen melihat tetangganya di lantai atas mengarah ke gerbangnya. Apa yang kamu lakukan? Tang Zichen meraung, mengintip ini adalah kakek dari keluarga yang tinggal di lantai atas dan membunuh orang tua Blue Fox Chong. Biasanya tidak lain adalah menyelinap secara membabi buta, mengandalkan cucunya adalah identitas jenius peringkat teratas dari ini bangunan. Blue Fox Chong, mengapa tidak ada gerakan dalam sebulan? Dalam kultivasi pintu tertutup Orang tua itu berkata, bukan saja dia tidak malu ketahuan melirik, tetapi dia benar-benar memiliki nada sarkastik. Itu bukan urusanmu, kata Tang Zichen. Yo, Blue Fox Chong, tiba-tiba berubah menarik, apakah kulitmu gatal lagi? Cucuku memang sudah lama tidak merawatmu. Lelaki tua itu tertawa. Tang Zichen ragu apakah akan menamparkan lelaki tua ini sampai mati. Namun, Tang Zichen menahan diri, bukan karena Tang Zichen tidak ingin menembaknya, melainkan karena dia tidak melakukan apapun untuk saat ini. Bang! Tang Zichen membanting pintu hingga tertutup.
Di pintu, lelaki tua itu menendang keras dan meraung, "Blue Fox Chong, kamu berani membanting pintu padaku? Tunggu, cucuku akan kembali dan menghancurkan pintumu." Di dalam rumah, Mu Qianji bertanya, "Zichen, siapa itu?" Seorang lelaki tua di lantai atas adalah keluarga yang membunuh orang tua Blue Fox Chong, dan cucu lelaki tua itu adalah salah satu jenius peringkat teratas di gedung kami. Jadi keluarga mereka sangat arogan di gedung ini, terutama di depan Blue Fox Chong. Saya baru saja membuka pintu dan keluar, dia mengintip, bajingan tua ini, benar-benar melemparkannya dari lantai 98. "Zichen, jangan ganggu semua orang untuk saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang setelah sebulan berlalu dan keluarga awan api belum menemukan kita. Ayo pergi, ayo turun dan melihat-lihat beberapa restoran di kotaku." Tang Zichen dan Mu Qianji turun, "Tidak ada lift di sini, jadi Anda harus naik tangga, atau tentu saja, Anda bisa terbang ke bawah." Tang Zichen dengan cepat menemukan sebuah penginapan, dan karena ada orang di sana, tentu saja ada pasar, dan ada penginapan dan semacamnya. Tang Zichen memasuki penginapan dan memesan teh. Tidak peduli tingkat kultivator abadi apa yang ada di sini, itu tidak gratis, dan mereka semua harus mengeluarkan koin emas untuk membeli sesuatu. Ada banyak diskusi di penginapan. Saat ini, semua raja surgawi dari 8 keluarga kultivasi besar sedang mencari di seluruh dunia untuk orang yang memegang senjata sihir surgawi. Ya, seluruh 5 lautan akan terbalik, bahkan jika kita menggali tanah setinggi 3 kaki, kita akan menemukannya. Berita ini pertama kali disebarkan oleh keluarga awan api, tetapi kemudian diketahui oleh keluarga lain dan mereka bergabung dalam pencarian. Tang Zichen dan Mu Qianji segera meninggalkan penginapan. Untungnya, kita memasuki keluarga rubah biru, kalau tidak kita tidak akan tahu di mana harus bersembunyi sekarang. 8 keluarga kultivasi abadi yang agung, semua raja surgawi Mahayana sedang mencari kita. Astaga, tidak dapat menggambarkan gambar itu, adalah senjata ajaib surgawi sangat menarik, seru Mu Qianji. Tang Zichen berkata dengan kerutan di alisnya, "Saya khawatir itu bukan hanya senjata darmik tingkat surgawi, tetapi teknik sabre sura saya. Mungkin tidak mengherankan bahwa saya telah dikenali. Itu adalah sesuatu yang diketahui banyak orang tentang Wang, harta Shuro. Aku khawatir sekarang Tang Huan, Yan Xin Yi, dan Lu Yusi yang berkultivasi di ular banjir mata 8, apakah mereka akan baik-baik saja?" "Jangan khawatir, aku yakin mereka akan baik-baik saja." Sulit dikatakan, karena 8 keluarga besar abadi, mengirim orang untuk menggali untuk kita, dia dan yang lainnya pasti akan ditemukan oleh banyak orang, dengan kecantikan mereka aku khawatir, lagi pula, tidak banyak yang cantik, wanita di dunia abadi, kata Tang Zichen dengan cemas. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Tang Zichen berkata, "Saya perlu memikirkan cara untuk berbaur dengan keluarga rubah biru dan menemukan tim kami." "Itu ide yang bagus." Tang Zichen tiba di tembok kota dan menunggu kesempatannya. Setengah hari kemudian, 2 tentara berbaju biru masuk dari luar, dan mereka berjalan sambil berbicara. "Sial, tidak ada kentut yang bisa ditemukan. Aku ingin tahu apakah berita yang keluar dari keluarga Vireklut itu palsu, di mana senjata sihir surgawi itu. Itu seharusnya tidak palsu, tidakkah kamu melihat bahwa 12 Raja Langit dari keluarga awan api, semuanya berpartisipasi dalam pencarian?" "Baiklah, hentikan." Petinggi menyuruh kita mencari, kita harus menggali lebih dalam untuk menemukannya. Ayo pulang, mandi dan melanjutkan pencarian kita keluar kota malam ini. Aku yakin kita akan selalu menemukan jejak orang itu. Yah, sampai jumpa nanti malam. Setelah mengatakan itu, kedua tentara berbaju biru itu berpisah, rumah mereka berada di arah yang berbeda. Tang Zichen diam-diam melacak yang terakhir, tapi tentu saja, yang dilacak Tang Zichen lebih lemah, dengan ranah yang hanya pada tahap pertama dari tubuh gabungan. Tang Zichen yakin dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Tang Zichen melacaknya ke lingkungan kelas atas, hanya untuk melihat orang itu terbang ke gedung tinggi, sekitar 250 lantai.
Tang Zichen segera membuntutinya. Pria yang berada di tingkat pertama dari tubuh gabungan itu sama sekali tidak menyadari pengejaran Tang Zichen sampai Tang Zichen berdiri di depannya. "Kamu siapa?" Tang Zichen mendengus. "Pria yang menginginkan hidupmu." "Anda, Bang." Tang Zichen menaklukkannya dalam satu gerakan, tangannya menekan kepalanya. Kesadaran Tang Zichen menyerbu otak pihak lain untuk mengakses informasi ingatannya. Itu akan menjadi langkah yang sangat berbahaya karena jika dia tidak berhati-hati, dia akan ditelan kembali. Tetapi siapa yang membiarkannya menjadi Tang Zichen? Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, dia dapat dengan mudah berjalan ke sana. Sangat cepat Tang Zichen memperoleh informasi ingatan orang itu. Nama orang ini adalah Blue Fox Wuji, generasi penerus Blue Fox Family. Status ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, Blue Fox, bisa dikatakan sangat tinggi. Apalagi Wuji Blue Fox ini juga dianggap sebagai seorang yang sangat jenius. Baru berusia 230 tahun, dia telah berkultivasi hingga tahap pertama dari tubuh gabungan. Tang Zichen kemudian membunuh Blue Fox Wuji, dan kemudian melemparkan mayat Blue Fox Wuji langsung ke cincin spasial. Saat itu, terdengar suara dari pintu dan seseorang masuk. Tang Zichen bergegas ke kamar dan dengan cepat menyamar sebagai Blue Fox Wuji. Begitu Tang Zichen menyelesaikan penyamarannya, pintu kamar didorong terbuka dan seorang wanita cantik bertanya dengan bingung, "Wuji, kapan kamu kembali? Apa yang kamu lakukan bersembunyi di kamar?" Tang Zichen terkejut, dia tidak menyangka bahwa Wuji rubah biru ini telah menemukan menantu perempuan yang cukup cantik. Tapi sayangnya, Wuji rubah biru yang asli sudah mati. "Oh, baru saja tiba," kata Tang Zichen. Menantu perempuan yang cantik itu segera masuk ke kamar dan melingkarkan tangannya di leher Tang Zichen, menatap Tang Zichen dengan kasih sayang yang dalam. Tang Zichen mencari ingatan Blue Fox Wuji. Nama menantu perempuannya adalah Blue Fox Chaiyue, dan dia adalah generasi ke-18 dari garis keturunan keluarga Blue Fox. Selama ada lebih dari 5 generasi dari keluarga yang sama, mereka bisa menikah. "Chaiyue, apa yang kamu inginkan?" Tang Zichen bertanya. "Wuji, apakah aku benar-benar semakin tidak menarik? Kenapa kamu bertanya? Infinity, kamu belum menyentuhku selama lebih dari 2 tahun. Aku akan pergi." Tang Zichen terkejut, menantu Blue Fox Wuji ini sangat menginginkan Tang Zichen. Tang Zichen sangat tertekan, dia bukan suaminya. "Chaiyue, akan ada banyak peluang di masa depan. Baiklah, aku masih harus pergi ke luar kota untuk mencari orang yang memegang senjata sihir surgawi." Tang Zichen mendorong menantu cantik itu pergi. "Wuji, tolong, apakah saya melakukan kesalahan?" Menantu cantik itu tampak seperti sedang menggerutu. Tang Zichen benar-benar tertekan. "Apa namanya? Jika Mu Qianji tahu, dia pasti akan cemburu." Tapi menantu perempuan Blue Fox Wuji ini benar-benar cantik. "Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, aku pergi." "Wuji, kamu berhenti." "Chaiyue, tunggu aku kembali." "Wuji, jangan berpikir aku tidak tahu." "Apa yang kamu tahu?" Tang Zichen sibuk bertanya. "Apakah kamu salah mengonsumsi ramuan 2 tahun lalu yang menyebabkan kamu impoten secara seksual dan kamu tidak berani dikenal olehku, jadi kamu tidak menyentuhku selama 2 tahun?" Kata menantu cantik itu. "Dari siapa kamu mendengarnya?" "Aku mendengarkan Demon Wind," berkata. Demon Wind adalah orang yang baru saja kembali dengan Blue Fox Wuji. "Dia akan memberitahumu itu. Kamu tidak berselingkuh dengannya, kan?" Don Zichen terkekeh. "Pah!" Tamparan datang. Tang Zichen sangat tertekan, dia benar-benar ditampar oleh seorang wanita. Namun apa yang baru saja ditanyakan Tang Zichen benar-benar menyakitkan baginya. Chaiyue rubah biru itu menangis. "Wuji, kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu ingin pergi, silakan, aku tidak akan menghentikanmu. Sampai jumpa." Tang Zichen terbang langsung keluar jendela. Menantu perempuan yang cantik itu menangis saat dia melihat Tang Zichen terbang menjauh.
Jalang, jika aku tidak takut mengungkap identitasku, aku akan memusnahkanmu, kata Tang Zichen sambil menyentuh wajahnya yang baru saja ditampar. Tang Zichen datang ke gerbang kota dan kemudian keluar kota dengan cara yang bermartabat. Tang Zichen langsung pergi ke rumah gua ular banjir mata 8, tetapi Tang Zichen tidak berani menggunakan pedang terbang surgawinya lagi, melainkan menggunakan pedang terbang biasa. Jika tidak, dia mungkin terlihat kapan saja. Sebagai seluruh 5 laut, semua tahapan Mahayana sedang mencari dia dan Mu Qianji. Setengah hari kemudian, Tang Zichen tiba di kediaman gua ular banjir mata 8. Tang Zichen terkejut, danau air tawar tempat gua ular banjir mata 8 berada setengah mengering saat ini. Hei, apa yang terjadi? Don Zichen terkejut. 8 mata, teriak Tang Zichen dan bergegas ke danau. Sayangnya, danau tidak menemukan ular banjir mata 8, juga tidak melihat Tang Huan dan mereka bertiga. Tidak, sesuatu benar-benar terjadi. Wajah Tang Zichen memucat. Tang Zichen dengan cepat tiba di desa kepala kuda terdekat. Ketika Tang Zichen terbang ke desa kepala kuda itu juga berantakan. Desa Matau memiliki banyak rumah batu sebelumnya, tetapi saat ini semua rumah batu hancur, dan Tang Zichen juga melihat banyak mayat orang tua yang datang dari 4 lautan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini yang disebut menggali tanah? Ini jelas pemenggalan kepala. Tang Zichen sangat marah. Saat itu, terdengar suara lemah dari salah satu rumah batu yang runtuh di desa Matau. Tang Zichen segera naik. Ternyata itu bayi yang diikat di batu. Bayi itu belum mati, tapi tidak bisa pergi. Bayi yang diakui Tang Zichen itu adalah bayi dari orang terkuat di desa kepala kuda, Bai Wurong. Senior Bai Wuyong, kamu. Tang Zichen terkejut, tetapi bayi Bai Wubo menatap Tang Zichen dengan heran. Tang Zichen segera berubah kembali ke bentuk aslinya, dan baru kemudian bayi mendidih putih itu tahu bahwa itu adalah Tang Zichen. Tang Zichen, ini kamu. Senior Bai, apa yang terjadi di sini? Tang Zichen segera menyelamatkan bayi Bai Wubo. Tang Zichen, kamu harus pergi, seluruh 5 laut, 8 keluarga kultivasi besar, sedang mencarimu. Aku belum pernah melihat kelompok sebesar ini, seluruh 5 laut, semua Mahayana. Bagaimana kau tahu mereka mencariku? Aku tahu dengan kakiku bahwa mereka mencarimu. Senior Putih, jadi mereka menganiayamu. Itu tidak benar, mereka tidak tahu siapa namamu, juga tidak tahu hubungan kami denganmu. Lalu mengapa mereka menghancurkan desa kepala kuda dan membunuh begitu banyak nenek moyangnya, dan bagaimana dengan ketiga temanku, begitu banyak untuk rumah gua ular banjir bermata 8. Kemanapun mereka pergi, mereka memaksa kami untuk bertanya apakah kami pernah melihatmu atau tidak, dan apakah mereka pernah atau tidak. Mereka mendatangkan malapetaka setelah itu, dan menyiksa kami dengan kejam, dan karena 8 keluarga besar sedang mencari mereka, mereka semua takut ditemukan lebih dulu oleh keluarga mereka, yang satu lebih kejam dari yang lain. Dan apa yang terjadi di sana dengan ular banjir bermata 8? Di mana beberapa temanku? Aku tidak tahu, teman-temanmu itu, bukankah mereka bilang mereka bersamamu? Tang Zichen tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena dia telah meminta Tang Huan dan yang lainnya untuk pergi ke ular banjir mata 8 untuk berkultivasi, dan ini belum diberitahukan kepada orang-orang di desa kepala kuda. Sekarang sepertinya Tang Huan dan yang lainnya telah ditangkap oleh seseorang dengan motif tersembunyi atau telah melarikan diri, semoga. Bai Wuyong berkata, jika teman-temanmu itu tidak dapat ditemukan di 5 lautan berat, kemungkinan besar mereka pergi bersembunyi di 4 lautan berat. Namun, aku khawatir orang-orang dari 8 lautan keluarga besar abadi, jika mereka tidak dapat menemukannya di 5 lautan berat, cepat atau lambat akan pergi ke 4 lautan berat, dan kemudian 4 lautan berat akan terbalik juga. Tang Zichen juga menebak bahwa mungkin saja Tang Huan dan yang lainnya bersembunyi di 4 lautan, tetapi Bai Wurong benar, jika mereka tidak dapat menemukan Tang Zichen di 5 lautan, mereka pasti akan menemukan jalan ke sana.
4 laut, 3 laut, dan 2 laut. Tang Zichen mendengus, itu masalah yang mudah untuk dipecahkan. Yang harus saya lakukan adalah menunjukkan wajah saya di 5 lautan berat dan mereka akan tahu bahwa saya masih berada di 5 lautan berat sepanjang waktu dan mereka tidak akan pergi ke 4 lautan berat untuk mencariku. Kamu ingin menunjukkan wajahmu. Kakak Tang, kamu tidak boleh menunjukkan wajahmu. Hahaha. Jangan khawatir, aku akan membunuh beberapa orang dari 8 keluarga besar abadi sekarang. Kakak senior Bai, selesaikan dirimu. Tang Zichen langsung terbang. Tidak lama setelah Tang Zichen terbang, dia melihat sekelompok tim pencari berbaju besi merah di depannya, yang sepertinya berasal dari keluarga awan api. Kelompok tim pencari yang mengenakan baju besi merah ini memiliki sekitar 20 orang, satu berada di tahap pemisahan, dan sisanya berada di tahap penggabungan. Tang Zichen berkata dalam hatinya, lebih dari 20 orang, aku bisa membunuh semua tahap penggabungan dengan satu pedang, kecuali pembangkit tenaga tahap pemisahan itu. Haha, ayo naik dan bunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera melepas baju besi birunya, penampilannya berubah kembali ke penampilan aslinya, dan kemudian bergegas. Apakah kalian mencari saya? Teriak Tang Zichen. Sekelompok orang yang mencari Tang Zichen kembali. Pada saat ini, bilah ke-12 Tang Zichen Sura ditebang. Beberapa pilar guntur meledak di langit. Setelah sekejap mata, awan debu terangkat di udara, dan lebih dari 20 tahap penggabungan menjadi abu, hanya menyisakan pemimpin tahap pemisahan yang masih hidup, tetapi dia juga diselimuti kegelapan, seolah-olah dia telah dihanguskan oleh pilar petir. Kamu, pemimpin panggung yang terganggu itu memandangi abu yang melayang di udara dan tercengang. Tang Zichen tertawa, ini membuktikan bahwa akulah orang yang kamu cari, hahaha. Kamu sedang mencari kematian. Orang kuat tahap gangguan itu ingin membunuh Tang Zichen, tapi sayangnya, Tang Zichen telah menginjak pedang terbang dan pergi dengan putus asa. Tahap gangguan kuat dan Tang Zichen harus pergi sebelum dia melakukannya, atau saya khawatir akan sulit untuk pergi. Tang Zichen dapat menyingkirkan tahap gangguan itu dalam waktu singkat. Namun, secara menyedihkan, Tang Zichen menemukan sekelompok orang lain yang mencarinya. Kelompok ini juga hampir 20 orang, pemimpinnya adalah 2 tahap pengalih perhatian, mereka mengenakan baju besi ungu secara seragam. Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya, dan menyerang dengan pedangnya. Ledakan. Langit berdering keras. Hanya dalam setengah detik, tim pencari berbaju zirah ungu ini dibunuh oleh Tang Zichen, membuat kedua pemimpin tahap pengalih perhatian masih bingung dan tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Tang Zichen, bagaimanapun, sudah pergi dengan cepat. Beberapa detik kemudian, pemimpin panggung terhormat keluarga Vireklut pertama yang telah dihancurkan menyusulnya. Tahap pengalih perhatian dari keluarga Vireklut juga terkejut melihat bahwa orang-orang dari keluarga Zian juga telah meninggal secara mengenaskan, dengan hanya tersisa 2 pengalih perhatian. Tang Zichen melambaikan lengan bajunya tanpa membawa satu awan pun bersamanya, dan di hutan yang sepi, Tang Zichen mengenakan baju besi biru itu lagi, menyamar sebagai Blue Fox Wuji, dan kemudian bertindak seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 3 pembangkit tenaga distraction stage menyusul, melihat Tang Zichen, dan berteriak, "Hei!" Tang Zichen segera terbang dan bertanya, "3 senior, mengapa kalian begitu beruban? Apakah kamu baru saja melihat seorang pria terbang lewat sini?" "Tidak ada apa, bajingan." Setelah mengatakan itu, ketiga pengecoh itu segera mengejar. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, sungguh bodoh. Tang Zichen terus melihat sekeliling, jika dia menemukan tim pencari Tang Zichen akan berubah kembali ke wajah aslinya, lalu naik dan memusnahkan semua tahapan gabungan mereka, lalu melarikan diri dan mengubah kembali ke penampilan Blue Fox Wuji. Dengan cara ini, 3 hari berlalu. Tang Zichen memusnahkan semua tim pencari dari 8 keluarga satu kali. Kemudian, Tang Zichen pergi sesuai keinginannya. Tang Zichen kembali ke 4 lautan melalui formasi teleportasi.
Setelah melakukan penyelidikan di 4 lautan, Tang Huan dan mereka bertiga memang kembali ke 4 lautan. Namun, Tang Zichen tidak tinggal di 4 lautan dan segera kembali ke 5 lautan dan memasuki keluarga rubah biru. Setelah Tang Zichen kembali ke keluarga rubah biru, dia menyamar sebagai rubah biru dan kembali ke rubah biru. Saat ini, Mu Qianji sedang berada di rumah Blue Fox Chong. Zichen, kamu akhirnya kembali. Mu Qianji menerkam dengan penuh kekhawatiran. Hehe, Tang Zichen tersenyum. Zichen, dalam 3 hari terakhir apakah kamu membunuh tim pencari dari 8 keluarga kultivasi utama? Sekarang seluruh keluarga rubah biru menyebar. Ya, saya akan membantai banyak dari mereka setiap kali saya menemukan kesempatan, dan dalam 3 hari terakhir, 8 keluarga kultivasi utama abadi telah dibantai oleh saya oleh setidaknya 1 kelompok, dan beberapa dari mereka oleh saya 2 kelompok. Kamu terlalu berisiko. Jangan khawatir, aku tahu skornya. Mu Qianji berkata, Zichen, sekarang kita bersembunyi di sini, mereka tidak dapat menemukan kita sama sekali, mari kita abaikan mereka, lebih baik kita berkultivasi dengan baik, dan ketika saatnya tiba, kita akan melewati jembatan pelangi dan pergilah ke 6 lautan untuk menemukan harta karun itu. Ciji, bukannya aku harus membunuh tim pencari mereka itu karena aku harus melakukannya. Jika aku tidak melakukan sesuatu dan memberitahu 8 keluarga besar abadi bahwa aku masih di 5 lautan, maka mereka pasti akan berpikir bahwa saya telah pergi ke 4 laut, dan kemudian kemalangan akan ditarik ke 4 laut. Jadi, itu benar, Tang Huan dan mereka bertiga telah bersembunyi di 4 lautan berat. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus berhati-hati. Tepat pada saat ini, terdengar suara dentuman dari pintu. Tang Zichen membuka pintu, di antaranya seorang pria berdiri di luar, ganas dan jahat. Apa yang kamu lakukan? Tang Zichen mencari ingatan Blue Fox Chong dan mengetahui bahwa orang ini tinggal di lantai atas dia, bernama Blue Fox Table. Blue Fox Table adalah jenius peringkat teratas di gedung ini. Jadi di gedung ini sangat menarik. Tang Zichen menyamarkan identitas orang tua Blue Fox Chong ini. Apakah dia dibunuh? Meja rubah biru, kamu benar-benar memakan hati beruang itu, bukan? Teriak Blue Fox Watch. Tang Zichen mencibir, meja rubah biru, mengapa kamu memakan hati beruang? Beberapa hari yang lalu, apakah kakek saya datang dan lewat? Apakah Anda bersikap kasar kepada kakek saya? Blue Fox Watch bertanya dengan marah. Dong mengangguk, ya. Kamu benar-benar mencari kematian. Blue Fox Table sangat marah dan sedikit terkejut karena Blue Fox Chong langsung mengakuinya. Meja rubah biru ingin mencekik leher Tang Zichen, tetapi, sebaliknya Tang Zichen mencekiknya. Blue Fox Table, aku sudah lama bersamamu, ayo pergi ke rumahmu. Hari ini kita akan menyelesaikan skor lama dan baru bersama. Tang Zichen menyeret Blue Fox Watch ke lantai 99, yang merupakan di atas. Kemudian ditendang di pintu lantai 99. Keluarga Blue Fox Table sedang mencicipi buah segar yang dibawa kembali oleh Blue Fox Table. Sepupu ini. Keluarga Blue Fox Table tercengang, dan limbah di bawah Blue Fox Chong begitu kuat sehingga dia menaklukkan Blue Fox Table. Tang Zichen merilis meja rubah biru dan berkata, meja rubah biru, keluargamu bukan orang baik, membunuh orang tuaku, dan sering masih menggertak aku, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Bang-bang. Dalam beberapa tarikan napas, Tang Zichen membunuh seluruh keluarga Blue Fox Table. Tidak, Blue Fox Table menjerit. Pada saat yang sama, dia juga tercengang. Blue Fox yang sebelumnya sangat lemah, yang dibiarkan diganggu olehnya, tiba-tiba berubah menjadi seseorang hari ini, membunuh seluruh keluarganya dalam satu pergilah. Tang Zichen mendengus, ini memilukan bukan? Apakah kamu pernah merasa tidak enak saat membunuh orang tua korban? Baiklah, akhirnya giliranmu. Pah! Tang Zichen menamparkan, dan kepala Blue Fox Watch langsung dipenggal. Sangat mudah untuk membunuh ayam yang begitu lemah.
Mu Qianji datang dan berkata, mengapa kamu membunuh seluruh keluarganya? Keluarga ini hanya memintanya, menggertak orang di mana-mana berdasarkan fakta bahwa Blue Fox Table adalah jenius peringkat teratas di seluruh gedung. Orang tua Blue Fox Chong adalah orang-orang yang bersama-sama dibunuh oleh mereka, dan karena aku menyamar sebagai Blue Fox Chong, tentu saja aku ingin membalas dendam untuknya. Karena kamu telah membunuh mereka sekarang, kamu tidak dapat menggunakan identitas Blue Fox Wuji sekarang. Jangan sampai keluarga Blue Fox melacak sesuatu. Jangan khawatir, aku masih memiliki identitas lain, Blue Fox Wuji. Ketika aku pergi keluar kota sebelumnya dan membunuh tim pencari dari 8 keluarga budidaya utama itu menggunakan identitas Blue Fox Wuji untuk keluar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tang Zichen menutup pintu rumah sepupu rubah biru, lalu segera pergi. Seseorang tidak dapat menyalahkan Tang Zichen karena kejam, memusnahkan seluruh keluarga Blue Fox Watch pasti sudah keterlaluan, jadi surga mengatur agar Tang Zichen membersihkan setelah mereka. Datang ke jalan, Mu Qianji berkata, haruskah aku mengikutimu ke rumah Blue Fox Wuji atau? Terserah, tapi Blue Fox Wuji punya istri di rumah. Kalau begitu aku lebih suka tidak pergi ke rumah Blue Fox Wuji untuk menghindari rasa malu. Oh, apa yang kamu sebut itu? Jika memalukan, aku akan membunuh istri Blue Fox Wuji. Berhentilah menyakiti orang yang tidak bersalah, maka aku akan pergi bersamamu. Aku seorang wanita petani dengan tubuh dan identitas sekarang, aku akan pergi ke rumahnya. Bagus. Tang Zichen juga tidak menghentikannya. Mu Qianji memberi Tang Zichen tatapan penuh arti dan kemudian pergi. Mu Qianji tampaknya bertanya-tanya apakah Tang Zichen akan mengambil kesempatan untuk melakukan apa saja dengan istri Blue Fox Wuji. Tang Zichen menyamar menjadi penampilan Blue Fox Wuji lagi, lalu kembali ke rumah Blue Fox Wuji. Wuji, kamu kembali. Begitu dia membuka pintu, seorang wanita muda yang cantik memanggil dengan penuh kasih sayang. Tang Zichen mendengus. Wuji, kamu telah mencari di luar kota selama beberapa hari terakhir. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Ku dengar banyak dari tahapan kombinasi yang mencari dibunuh oleh yang membunuh surga itu. Bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Saya pikir Anda juga. Jangan khawatir, hidupku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bagaimana lagi aku bisa menikahi wanita secantik kamu, kata Tang Zichen dengan jarinya menyentuh dagu wanita muda yang cantik itu. Wanita muda cantik itu tersipu malu-malu, terlihat menggoda. Tang Zichen segera mencari ingatan Blue Fox Wuji. Terkejut, Blue Fox Wuji sebenarnya punya kekasih, dan identitas kekasih itu begitu besar sehingga membuat Tang Zichen takut. Ya ampun, tidak. Hati Tang Zichen terkejut. Blue Fox Wuji ini terlalu berlebihan. Kekasih itu tidak lain adalah keluarga Blue Fox, salah satu dari 15 pembangkit tenaga panggung Mahayana, Blue Fox Lily. Blue Fox Lily, seorang wanita berusia sekitar 500 tahun, saat ini telah mencapai tahap pertama alam Mahayana. Blue Fox Lily memiliki seorang suami, juga di tahap Mahayana, bernama Liang Sangu, yang selalu berada di 6 lautan, jadi keduanya tidak sering bertemu, dan Blue Fox Lily tidak tahan dengan kesepian dan mencari sedikit daging segar, dan setiap kali dia menyelesaikan kultivasinya, dia bergaul dengan daging segar kecil. Dan daging segar kecil ini adalah identitas penyamaran Tang Zichen saat ini, Blue Fox Wuji. Tang Zichen sangat tercengang saat mengetahui informasi ini. Blue Fox Wuji, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu masih daging segar kecil yang disimpan oleh wanita Mahayana. Tang Zichen menyentuh dagunya, matanya menatap wanita muda cantik di rumah ini. Blue Fox Wuji benar-benar kasihan pada menantu cantik di rumah ini. Namun, ini bukan urusan Tang Zichen. Lagi pula, Tang Zichen kebetulan menyamar sebagai Blue Fox Wuji. Dalam hati, Tang Zichen berkata, itu bagus, mungkin aku bisa menggunakan identitas Blue Fox Lily untuk melakukan perjalanan ke Six Seas dengan lebih mudah. Wuji, kamu lelah, aku akan menggosok punggungmu, kata menantu cantik Blue Fox Wuji dengan ramah.
Dengan menantu perempuan yang begitu baik, Blue Fox Wuji bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Tang Zichen segera mencari ingatan Blue Fox Wuji untuk melihat orang seperti apa Blue Fox Lily itu. Pencarian ini mengungkapkan bahwa wanita hebat berusia 500 tahun itu, Blue Fox Lily, adalah seorang wanita paruh baya dengan fisik yang agak tua di luar. Rasa ini aku yakin. Membiarkan istri yang begitu cantik dan berbudi luhur di rumah tidak mau pergi sebagai daging segar wanita tua. Tang Zichen berbaring di kursi, menikmati pijatan istri Blue Fox Wuji. Wuji, apakah nyaman? Lebih kuat atau lebih kecil ah? Istri Blue Fox yang tak ada bandingannya bertanya. Yah, bagus, kekuatannya pas. Tang Zichen tersenyum senang, andai saja Mu Qianji memijatnya seperti itu. Tidak lama kemudian, istri Blue Fox Wuji pijatan itu menekan paha Tang Zichen. Apa yang kamu lakukan? Kening Don berkerut. Aku. Menantu cantik itu segera menundukkan kepalanya dan tersipu, dan Tang Zichen sepertinya mengerti bahwa dia menggoda Tang Zichen dengan sengaja atau tidak sengaja. Sayang sekali Tang Zichen bukan suami kandungnya, kalau tidak dia akan melakukan itu padanya. Tang Zichen melihat istri rubah biru Wuji, yang benar-benar tampak seperti itu, dan hatinya agak terkoyak. Berapi-api, apakah aku harus menempatkannya di tempat atau tidak? Menantu perempuan yang cantik ini, hari ini berbudi luhur, sementara suaminya tidak menyentuhnya, tetapi juga di belakang punggungnya sebagai daging segar wanita tua yang kuat itu adalah. Tampaknya Blue Fox Wuji akan dibunuh oleh Tang Zichen, tetapi itu juga merupakan kehendak surga, dan surga mengirim Tang Zichen untuk menjaganya. Mungkinkah surga juga mengirim Tang Zichen untuk menyelamatkan menantu cantik ini? Memikirkan hal ini, Tang Zichen tidak repot-repot memikirkan tentang apa yang akan dilakukan Mu Qianji ketika dia mengetahuinya. Dia hanya berguling dan menghancurkan menantu perempuan cantik Blue Fox Wuji. Hehehe, Qianji, maafkan aku juga tidak bermaksud mengkhianatinya, hanya saja, dia sangat menyedihkan. Wuji, menantu perempuan Blue Fox Wuji yang cantik menangis kegirangan saat melihat suaminya akhirnya mau menyentuhnya. Berongga, jangan bicara. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen berdiri telanjang di depan jendela, memandang keluar jendela ke langit. Saat ini, Tang Zichen menyesali bahwa dia baru saja pusing, dan melakukan kesalahan pada Mu Qianji. Namun, itu sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bagaimanapun, Tang Zichen memiliki begitu banyak wanita di alam fana, dan dia bukanlah pria murni. Tang Zichen hanya bisa menghibur dirinya sendiri sebisa mungkin. Wuji, kamu lelah, minumlah air. Pada saat ini, menantu cantik, yang wajahnya masih merah, menyerahkan secangkir air kepada Tang Zichen. Terima kasih. Wuji, apa yang kamu bicarakan, aku istrimu, itu hal yang benar untuk dilakukan. Oh, Wuji, Keir sedikit bingung, mengapa 2 tahun ini, kamu tidak menyentuhku, kupikir kamu salah mengira semacam obat spiritual, mengakibatkan ketidakmampuan, tapi barusan. Menantu perempuan yang cantik itu tidak berani mengatakan lebih banyak, dia sangat pemalu. Baiklah, jangan bicarakan ini, kamu keluar dulu, aku ingin diam. Siapa itu Jingjing? Tang Zichen memutar matanya, tetapi tidak aneh jika orang-orang di dunia roh tidak tahu siapa pendiam itu. Keluar, bagus. Menantu Blue Fox Wuji meninggalkan ruangan dengan agak sedih. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Saat ini, Mu Qianji berada di rumah seorang wanita petani yang hanya memiliki 1 anak perempuan, dan kedua ibu serta anak perempuan itu saling bergantung. Putri wanita petani yang sangat cantik itu sering diganggu oleh orang lain, dan hampir tercemar beberapa kali. Jadi putri wanita petani itu sangat ingin menumbuhkan keabadian, tetapi sayangnya karena garis keturunannya terlalu lemah dan dia tidak memiliki eselon atas keluarga, dia tidak bisa mendapatkan sumber daya apapun untuk berkultivasi keabadian, jadi dia hanya bisa memiliki fantasi kosong.
Alasan mengapa Mu Qianji memilih untuk kembali ke sini adalah karena dia ingin membantu putri wanita petani itu, karena wanita petani itu telah mati tanpa dosa sebelumnya, jadi dia bisa melakukan sesuatu untuk menebus wanita petani itu. Ibu, bukankah kamu seorang wanita petani biasa? Yuer, sebenarnya ibu selalu menjadi kultivator abadi. Mu Qianji dengan sengaja menemukan alasannya, dan kemudian putri wanita petani itu terlihat setengah hati, jadi Mu Qianji secara logis mulai membantunya mengembangkan keabadian. Saat ini, seluruh 5 lautan, 8 keluarga kultivasi abadi yang agung, masih mengirim orang untuk mencari Tang Zichen, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen sedang berkultivasi. Tiba-tiba, seorang pria di luar jendela mengetuk jendela. Pria ini sebenarnya adalah pengalih perhatian. Tang Zichen terkejut, pengalih perhatiannya ditemukan. Tang Zichen segera mencari ingatannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa pria yang mengetuk jendela di luar adalah orang kuat dari panggung Mahayana keluarga rubah biru, bawahan Blue Fox Lily. Anda, Blue Fox Wuji, tuanku sudah lama memanggilmu tapi kamu mengabaikannya. Aku lupa. Tang Zichen berpura-pura terkejut. Cepatlah, tuanku sedang mencarimu untuk pergi ke sana, kata pria di luar jendela. Tang Zichen tertekan. Blue Fox Lily mungkin kesepian lagi dan memanggil Blue Fox Wuji, tetapi Tang Zichen lah yang menggunakan identitas Blue Fox Wuji saat ini. Apa yang harus dilakukan Tang Zichen? Benar-benar melayani wanita tua itu. Cepatlah, apa gunanya berlama-lama? Pria di luar jendela itu berteriak, sementara pada saat yang sama, mata yang memandang Tang Zichen dipenuhi dengan kecemburuan, seolah-olah dia benci melayani Blue Fox Lily daripada Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, bisakah saya pergi nanti? Jika bisa, Tang Zichen akan pergi nanti dan mencari identitas baru. Tidak, Old Lily berkata untuk segera pergi, dan biarkan aku mengantarmu ke sana. Jangan. Tang Zichen tertekan karena gangguan ini mengikutinya. Tang Zichen sederhana. Tidak ada jalan keluar. Jangan pergi dulu. Ya. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengambil langkah dan pergi ke Blue Fox Lily terlebih dahulu. Brengsek, wanita tua sluti ini. Tang Zichen mengutuk dalam hati, diikuti oleh tahap pengalih perhatian tanpa sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Jika Blue Fox Lily itu benar-benar ingin Tang Zichen melakukan sesuatu, Tang Zichen tidak akan pernah, bahkan setelah melakukan sesuatu yang tidak biasa kepada menantu cantik itu beberapa hari yang lalu, Tang Zichen sudah menyesalinya. Segera Tang Zichen tiba di pusat keluarga rubah biru, sebuah tempat yang mirip istana. Memasuki aula besar, dia melihat seorang wanita muda dan cantik duduk di atas. Wanita ini memiliki sosok langsing dan penampilan yang memukau. Dia memiliki postur tubuh yang unggul, lebih dari 10 kali lebih cantik daripada menantu cantik Blue Fox Wuji, sama baiknya dengan Tang Huan dan yang lainnya. Wanita cantik itu, yang terlihat berusia sekitar 20 tahun, saat ini sedang memegang cermin dan menatap wajahnya. Pembangkit listrik panggung yang membawa Tang Zichen ke sini segera memberi hormat, salam kepada Raja Surgawi, Blue Fox Wuji ada di sini. Wanita cantik itu berkata tanpa melihat kamu keluar dulu. Ya. Panggung terganggu yang dipenuhi dengan kecemburuan memandang Tang Zichen, lalu berjalan keluar dari aula utama dan menutup pintu aula utama. Tang Zichen memandangi wanita cantik itu dan kemudian mengamati seluruh istana, tidak ada orang lain selain dia. Aneh, siapa wanita cantik ini? Mengapa orang panggung pengalih perhatian yang kuat tadi memanggilnya Sky King? Mungkinkah dia adalah Blue Fox Lily? Tidak, menurut ingatan Blue Fox Wuji, Blue Fox Lily adalah seorang wanita tua. Pada saat itu, wanita cantik itu berbicara, Blue Fox Wuji, mengapa kamu tidak memberi hormat saat melihatku? Maaf, saya tidak mengenal Anda, kata Tang Zichen. Hahaha, Blue Fox Wuji, kamu tidak mengenalku, tidak mengejutkan sama sekali. Siapa kamu? Di mana Lily Tenno?
Bodohnya aku Blue Fox Lily. Bagaimana itu bisa terjadi? Blue Fox Wuji, saya bertarung beberapa hari yang lalu dengan beberapa pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana keluarga lainnya dan secara tidak sengaja melukai tubuh daging saya. Untungnya saya selamat hanya karena Yuan Ying saya melepas tubuh saya. Setelah itu saya mendapatkan kembali tubuh saya karena Yuan Ying saya juga terluka. Jadi saya tidak punya waktu untuk memilih tubuh daging untuk diambil kembali. Jadi saya harus tetap dekat dengan prinsip. Kebetulan ada seorang wanita tidak jauh dari saya saat itu, jadi saya ambil saja tubuh daging wanita itu. Jadi apa yang kamu lihat padaku seperti kamu melihatku saat ini? Tang Zichen terkejut, tidak menyangka bahwa wanita tua dari sebelumnya sekarang telah merebut tubuh seorang gadis cantik berusia 20 tahun. Blue Fox Wuji, kenapa kamu masih menatap? Oh, begitu, kata Tang Zichen. Oh, Blue Fox Wuji, aku memiliki tubuh yang bagus sekarang, kan? Ya, ini cukup cantik, kata Tang Zichen. Sayangnya, itu terlalu lemah, tetapi jika saya tidak terluka pada saat cedera bayi saya tidak akan punya pilihan selain memilih tubuh kedagingan yang begitu lemah, kata Blue Fox Lily. Oh, itu tidak buruk, sangat cantik, tua dan jelek sebelumnya, sekarang berani. Blue Fox Wuda berteriak. Maaf, aku salah. Dahi Tang Zichen berkeringat dingin. Blue Fox Wuji, aku tidak pernah berpikir bahwa aku dulu adalah gambar seperti itu di matamu, kamu sangat mengecewakanku. Blue Fox Lily mendengus. Aku tidak benar-benar bermaksud melakukan itu. Hanya saja kamu tidak berbohong, aku memang tua dan jelek sebelumnya. Tapi kamu bisa melayaniku dengan nyaman, jadi, Blue Fox Wuji, jika kamu meremehkanku, kamu meremehkan dirimu sendiri, kamu tahu. Itu benar. Don mengangguk, bersambung.